wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa ashabihi hudatil irbad. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati Tuan Guru Haji Ahmad Humaydi, Tuan Guru Haji Mirsani, dan para rombongan dari Sisi. Sebenarnya yang awal ini para beliau ini hadir ada dia nyampean karena ini senior dan kemudian ini jauh di bawah beliau-beliau ini mulai bersempal minta kawan tidak melainkan tidak ini karena secara kedalaman keilmuan ini para senior ini dan kita senior diundi ganti posisi. Bahkan beliau sudah mengajar, itu masih kurang ajar, masih ngantri. Boleh jadi semua ini. Para sahabat hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya yang kirim ini sambil memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah fadl min Allah ijazah di Fatihah Islami yang tidak terhingga nikmat-nikmat itu. Shalawat serta salam tak lupa juga kita sama-sama aturkan kehadirat baginda Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak terasa makin tinggi wajah terakhir bulan Ramadan tahun ini, sehingga lewat di beranda Facebook ini yang buka suatu ungkapan yang sangat menyentuh. Nabi bahasa inna aktsara wa aghlaba ayyami Ramadan al-yawm qad zahab wal bawaqi agla min al-dhahab. Sungguhnya kebanyakan dari hari-hari Ramadan untuk tahun ini sampun qad zahab, dia telah berlalu, dia nyepi. Mungkin malam 26 berarti 25 hari sudah berlalu dari Ramadan tanpa terasa. Wal bawaqi yang tersisa dengan bulan Ramadan ini mungkin antara 4 atau 5 hari, masih tergantung kondisi. Niki agla minat dahab, jauh lebih berharga ketimbang emas. Jadi memanfaatkan momen saat tersisa dengan bulan Ramadan ini agla minat dahab, ini lebih berharga daripada emas, karena tidak ada jaminan yang melintisani akan bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang datang. Alhamdulillah ketika dulu kalau untuk Ramadan ini suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makin dikit yang menisani sama-sama memperingati peringatan malam nuzul Quran. Sebelum yang lanjut, yang kedua dulu ini, tentu sudah beriman terhadap Al-Quran. Tentu sudah beriman terhadap Al-Quran. Lamun dakwah ngaku ini ilmu Allah, pengakuan lain bersemakin ilmu Allah, kita sorong ilmu dengan tentu atau ini. Para ulama menyatakan lamun dengan tentu beriman terhadap Al-Quran harus
mampu mewujudkan tuntutan keberimanan terhadap Al-Quran dalam kehidupan ini, yang oleh para ulama diistilahkan dengan muqtadayatul iman bil Quran, tuntutan keberimanan terhadap Al-Quran. Kamu ngaku-ngaku doang ditolak barang, kamu perlu bukti yang disebut dengan muqtadayatul iman bil Quran. Paling tidak ada 6 murid muqtadayatul iman bil Quran sita. Tuntutan keberimanan terhadap Al-Quran ini paling tidak ada 6 sebagai barometer dari masing-masing tolong ukur kebenaran pengakuan keberimanan dengan terhadap Al-Quran. Makin pada nilai diri masing-masing. Apakah tuntutan ini ada di dalam kehidupan yang kami atau tidak? Tak nilai dengan, dapat nilai dengan dimulai nilai diri sendiri. Yang pertama, tuntutan keberimanan terhadap Al-Quran ini adalah al-unsu bihi, al-unsu bil Quran, merasa intim dengan Al-Quran. Nabi bentuk keberintiman dengan Al-Quran ini menurut para ulama, al-unsu bihi yakunu bil umuri tali, intim dengan Al-Quran ini dengan terwujud dalam bentuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, lamun dengan intim terhadap Al-Quran atau bentuk keberintiman ini adalah at-taladduz bi tilawati wa tamattu bi qiraati, merasa lezat, merasa senang, merasa nikmat, merasa senang membaca Al-Quran ini. At-taladduz bi tilawati wa tamattu bi qiraati, senang baca Quran. Namun dengan intim pasti senang. Jumati dendek mentelah ada yang terus nyambung di dalam muamalah dengan Al-Quran ini sendiri. Nah, ya Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan beliau ini pelopor Jamul Quran ini untuk tartibul mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Beliau Nabi bahasa Sayyidina Utsman ini, lau anna qulubana tahurat ma syabihna min kalami rabbina wa inni la aqrahu an ya'tiya alayya yawmun wa ana la anzuru bihi al-mushaf. Ini bahasa Sayyidina Utsman. Lau anna qulubana tahurat ma syabihna min kalami rabbina, seandainya hati tene yang bersih suci, dia tidak merasa kenyang dengan firman Tuhan, dia tidak merasa pesuh dengan Al-Quran, dia merasa terus lapar, sehingga kita akan terus untuk muamalah dengan intensif, dengan rutin terhadap Al-Quran. Wa inni la aqrahu an ya'tiya alayya yawmun la anzuru fihi al-mushaf. Aku sangat benci seandainya ada satu hari datang kepadaku, sementara pada hari itu aku tidak memandang kepada mushaf. Anjir liwat sejelur datang aku hendak kejeliun nak mushaf ini, jadi aku benci hari yang seperti itu. Itu kata Sayyidina Utsman. Sampai beliau wafat pun dalam keadaan membaca Al-Quran. Sayyidina Utsman ini luar biasa dengan Al-Quran. Sampai beliau ditikam, ditusuk oleh orang-orang saat memantik dia dengan lafaz Abu Jawad ini. Sayyidina Utsman yang baca Quran dan beliau lagi sahur, jangan puasa, terus baca Quran. Ketika bacaan ini pas tengah-tengah mushaf ini, secara tertib mushaf dipanggil, yaitu di surah Kahfi, pas pada bacaan ayat wal yatalaqqab wala yusiruna bikum ahad. Ya mulai cetakan cetak merah pas kalimat wal yatalaqqab untuk mengingat Sayyidina Utsman. Jadi saat pertama ini adalah roti, senang dengan bacaan Quran. Apakah kita senang membaca atau senang bacaan dengan membacakan
sih bang. Coba dangdut dengan mati sekarang dangdut sini dangdut. Hah? Dengan sekarang baca dangdut. Lima kalau. Coba datang sekarang nampak ini ya, kok baca kalau ayo titik alamat palsu. Kira-kira bereaksi keluarga. Iya ceramah. Semua ada deh. Ini bacaan dangdut dengan sekarang. Kamu kebaca Quran semua. Bahkan bisa meringankan sakarat bagi penyakit sekarang ini kalau membaca Quran. Apapun kita senang membaca, senang mendengarkan bacaan Quran. Jangankan di Islami, para Al-Quran sendiri kalangan jin ini belum membaca Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Jin belum membaca Quran, setelah sini di Jerman. Anak-anak jin deh. Jin biasa banget dan jin. Anak kenal jin. Jin ini belum membaca Quran. Sampai masjid di Mekah ini, dia tahun surat ini dikenal dengan masjid jin. Masjid jin. Kita turun ayat sabar ini surat al-jin. Dulu ya annahu istama'a baru dalam berfoto pesa-pesa seperti arah otak suara-suara otak-otak apa sebenarnya antara malam-malam nakut-nakut baca Quran demen baca Quran jin-jin ini paham tak paham makna demen baca Quran apalagi kalau orang paham tidak terpaham kan demen baca Quran bahkan umat Islam memang duit seawam datang dia paham Quran dan benar terhadap Al-Quran itu bahkan apapun yang berbau bahasa Arab dinangkap ini bagian dengan bahasa Al-Quran paham Al-Quran kok? Nah iya deh arah syukur masjid ini yang hijau yang tergotong royong ini lagu sasetan ini lagu Nansi Ajram ini Nansi Ajram ini kan penyanyi Arab lagu Islam yang muslimah. Nah ini setel lagu ini jauhkan dahulu binta'ih dia bukan maka dia setel ini lagu itu bahasa Arab main tongkat bertoyim-toyim pula padahal lagu ini lagu cinta tidak ada kaitannya apalagi terkait dengan akhlak dan moral lebih bagus benar lagu ini pada setel dia tahu benar lagu ini didasari karena dia turun terhadap bahasa Arab selaku bahasa Al-Quran bukan bahasa Arab Arab doang bahasa Arab dia ini setel doang di masjid bahkan ada satu grup band Kuwait ini di Kristen ini rock Kuwait itu ya Allah tapi ini dia Kristen sebenarnya dia tahunya dengan itu lagu kita penting semua. Nah ini yang pertama jadi bentuk Al-Quds bil-Quran intiman terhadap Al-Quran ini adalah at-talaffuz bitilawati wa tamattu biqiraat bahkan ada satu ulama besar dari Pakistan ini namanya Muhammad Iqbal beliau mendapatkan gelar kehormatan dari pemerintah Inggris gelar Sir sehingga nama beliau dilekatkan Sir Muhammad Iqbal dan di Indonesia hanya satu yang mendapatkan Sir seorang tokoh yang meninggal itu yakni Profesor Azumardi Azra hanya beliau dari Indonesia mendapatkan gelar Sir dari pemerintah Inggris ini gelar raja
lagi kembali ke kita yang membaca Al-Quran ini. Ini untuk bisa lebih meresapi dalam membaca Al-Quran ini sendiri. Nah ini yang pertama, antara bentuk unsur Al-Quran ini, yaitu yang pertama adalah unsur ditilawati wartamat ditilawati. Sama lalu itu kadang-kadang begitu mungkin kita jalan bosan penat kita jalan penat marah dan tarawih misalnya marah dari Al-Fatih Pemburu ini 30 juz di sini ayat satu malam ini 8 jam tarawih. Nanti diperhatikan lagi rujuk tamat semalam 30 juz ini dari imam kan ada tiang ini kan tekan jadi makmum berlalu kita sanggup bukan karena kita tidak suka, karena tergantung kemampuan teman baca Quran lalu kita keluar masalah jadi tergantung kemampuan itu mampu dan paksa dulu dengan makor yang penting yakni teman terhadap bacaan Quran itu sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk al-usul Quran ini adalah al-ihtimam bil-hifdzi wal-i'tina bi-dirasati, yaitu fokus untuk hifdzul Quran, menghafal Quran. Yang penting kaum mukmin harus ada hafalannya dari Al-Quran. Di samping surah Al-Fatihah selaku surah wajib karena rukun dalam bacaan sholat menurut jumhur para ulama, maka harus ada surat-surat lain. Kalau tidak bisa 30 juz untuk menghafal ini, yang penting marabasan juri kebiaran dan ciri habis ciri ini. Yang penting hafal tribul, dalam tribul. Kulwallah, 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 jalan tribul. Kan dia yakul, kuliah, yakul, kuliah. Kuliah ayat kafirun surat Al-Ikhlas masih ada. Yang penting ini sudah ada hafalan. Dan menghafal Quran ini Allah berjanji akan dimudahkan bagi siapapun yang mau. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min muddakir. Allah mudahkan sebenarnya. Cuma itu itu ikhlas hanya hafal surat Al-Ikhlas, itu baru ikhlas. Coba keseripah, kadang-kadang kode dai, kadang habis ini umur 5 tahun ada yang hafal 30 juz, 5 tahun umur hafal 30 juz. Lewe lalu 1 tahun umur di hafal juz 30, juz 30 kan kita tahu, 1 umur, artinya kan lalu 1 juz 30 di hafal, ini 5 tahun hafal 30. Harap mungkin termasuk kolom pesantren ajaran Darul Anwar bagian yang tahdir kita ini dari anak-anak MI ini kita coba. Jadi dari kelas 3 MI paling tidak kelas 6 harus hafal 30 juz. Nah lalu setelah tamat MI kalau masih mau lanjut dikit tinggal mungkin dan ke kitab kuningnya. Jadi tidak berputar ke hafalan balik karena hafalan sudah selesai di tingkat dasar. Nah ini harus diprogram termasuk di dakwah mungkin nanti di sisi ini kedepannya harus seperti itu. Jadi dimulai sebenarnya lalu itu tidak basic karena kalau hafal Fatihah cukup, yang penting hafal ayat-ayat zikir cukup di sini dari pimpin doang. Sebenarnya yang undangan ayat-ayat zikir doang hafal. Fatihah dari 5 ayat pertama Al-Baqarah cukup. Jadi derajat ayat kursi satu sedikit. Itu hanya cukupkan satu di situ. Padahal harus dengan satu Al-Quran ihtimam bil-hifdz, memperhatikan untuk menghafal Al-Quran ini. Kalau tidak, yang penting ada wakil-wakil dari satu buku jadi menghafal Al-Quran. Maratan visi-visi yang bermulai dari syakur ketika kayak ini, beliau menargetkan dalam 10 tahun maratan kampung di Bali ini harus jadi kampung Uklas.
Uni Soviet ini waktu Presiden Gorbachev dan Presiden ia sangat benci terhadap Al-Quran, komunis ini, sehingga umat Islam dijauhkan dengan Al-Quran ini. Adinal dengan seiang betul Al-Quran akan dirampas dan dibakar Al-Quran ditebeng. Lalu begitu Soviet hancur, jadi beberapa negara-negara nation, kemudian salah satu pecahan Soviet yang paling besar Rusia, makin presidennya Vladimir Putin ini berubah. Ternyata setelah jadi Rusia dan di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin makin ini agak longgar sedikit, agak ada toleransi, umat Islam dibolehkan untuk mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Kamu pinjam Putin ini. Ternyata ketika dibolehkan dan lebih longgar, anak-anak Rusia ini, Muslim Rusia, kulit-kulit hafal Quran, padahal belum bisa baca, tidak tahu aksara, tidak tahu huruf, lalu hafalannya kuat. Jadi kan diterlarang di zaman Soviet, maka duit anak-anak kulit kuat. Nah iya, dari ketua para guru-guru ini berbeda dan mencetak hal ini. Oh ternyata justru saking diperketat dari zaman Soviet, saking diperketat para bau menambah semangat untuk menghafal Quran. Isi galitan bagian dalam balik ini para terowongan, jadi bawa tanah kalau ngaji, lalu gelap-gelap petang-petang dalam bentuk talaki, dalam bentuk istimewa, hanya dengar kita oleh guru, tapi dibacakan oleh guru ayat per ayat lalu disuruh hafalkan. Jadi dan saya 2 ayat semua hafalan dari tempat gelap-gelap ini dalam bawah tanah, sehingga secara rutin sekali saya 2 ayat akhir walaupun belum bisa baca di tawaran huruf dulu, lalu hafalannya kuat. Karena yang dirangsang ini adalah sisi pendengarannya. Kan di dalam Al-Quran sampai pertama berfungsi dari anggota ini sama, bukan bahasa, sama paling dulu. Sama ini yang paling dulu, inna sam'a wal basara wal Quran. Maka ketika Allah menutup dengan menapik ini, saat pertama ditutup samanya, fatahallahu ala sam'ihim. Ini sama ini yang ditutup. Nah iya kok di zaman itu ya kan lewat simai lewat semacam ini diperdengarkan kalimat-kalimat Al-Quran ini, terus disuruh hafal. Dielui 2 ayat tapi rutin, sehingga setiap tahun ini menghafal dan melekat kuat di dalam memori anak-anak ini. Nah ini ternyata makin muncul pas milik Rusia makin ini. Nanti yang menyesali yang tidak ada tekanan marah itu sampai doang. Jarang pemiringan, bahkan sekelas Najam ini menghafal karena saat diagnosa mengalami penyakit marah itu ternyata mampu menghafal secara luar biasa. Hal besar yang menyesali ini, bahkan para dokter ini tahu di sini ada lebih dari sisi kemampuan menghafal hal. Nah ini yang kedua, al-ihtimam bihifdzih, yaitu memperhatikan untuk menghafal Al-Quran, wal i'tina bi dirasati, dan mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran itu yang waktu tahun 2008 ini di Kairo ada satu masjid kecil, masjid Kodik gitu, yang biasa itu sholat berjamaah tiap tahun sama jamaah di masjid itu. Ternyata di masjid ini selalu mengadakan tadarus Al-Quran, bukan hanya bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, di luar Ramadan tetap tadarus. Setiap sholat 5 waktu, selesai sembahyang subuh bisa membentuk halaqah kajian 5-6, kemudian membaca mungkin 10-20 ayat, 10-20 ayat,
imam tak sama lagu bangun tak hanya Allah terus al-iqtinah bi dirasati memperhatikan untuk tadarus Al-Quran. Apalagi Al-Quran adalah hidayah hudan bagi tiap lisan, maka harus kita mengkaji Al-Quran ini supaya kita bisa mengambil semua mutiara yang dalam Al-Quran ini sendiri. Ini luar biasa, semakin dalam seseorang mengkaji Al-Quran, semakin dia tertarik untuk yakni merasa terseret dengan Al-Quran ini sendiri. Al-Quran ini menurut para ulama-ulama ulumul Quran mensifati dan menjelaskan Al-Quran ini bahrun la sahila. Al-Quran itu lautan yang tidak punya tepi, tidak ada pantai karena saking luasnya, karena kalam Allah. Allah mengaturkan alamnya Allah. Satu ayat pun baik dikaji makna ayat ini, walaupun segara-segara ini terbuat dari tinta, kemudian lempang-lempang kayu ini jadi pena untuk menjelaskan makna satu ayat kan, tidak ini tutup ini makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Nah ini bahasa Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu kadang-kadang merasa pintar setiap diri. Bismillah doang, ini maaf Bismillah ini menurut para ulama ashabu ayat Quran terjemahan dan tafsiran al-Basmah. Ayat Quran yang paling rumit, paling sengke terjemahan, paling sengke tafsiran Al-Quran itu adalah Bismillah. Bismillah paling sulit, paling molah. Para bahasa Imam Najmuddin An-Nasafi di dalam tafsir An-Nasafi sebelum mana kitab-kitab lain itu sudah diintisarikan dalam Al-Quran. Seluruh intisari Al-Quran Allah titip di surat Al-Fatihah, seluruh makna Al-Fatihah Allah titip di dalam basmalah. Maka basmalah ini intisari dari segala intisari ini sendiri. Ia rumit, lalu itu para dimolah karena kodegan sini lalu tanya Bismillah diri. Iya diri sini aja dimeliarin tak ngaji. Padahal isu paling rumit Bismillah. Ashabu ayat Quran terjemahkan wa tafsiran al-basmalah. Ayat Quran yang paling sulit diterjemahkan. Tidak arti terjemahan ini intiqal minal lughah ila lughah al-ukhra, bukan peralihan keterangan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Arti terjemahan dalam kehidupan basmalah itu paling rumit, paling sengke. Coba diseriulah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini mengajarkan pertama muraqabah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah berarti yang biasa sadar Allah hadir, Allah Maha Tahu, Allah mengawasi, Allah tidak pernah lengah sedikit pun terhadap hamba-hambanya. Apapun yang kita lakukan, baik gerak dalam diam dalam gerak, tetap dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan berbasmalah, yakin Allah hadir, Allah Maha Tahu, Allah selalu mengawasi, tentu akan berpikir, akan berhati-hati di dalam berbuat, bersikap dan bertindak. Karena Allah Maha. Lalu mulai dengan berbasmalah termasuk mungkin diri pemirsa kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tidak mampu mengontrol, dan tidak mampu untuk yakni menjadi jiwa bagi dengan diri sendiri. Bismillah segera mulai dengan berbasmalah, tentu ditebangi dan lalai dalam perintah-perintah Allah. Karena kita sadar Allah Maha mengawasi dengan basmalah. Coba bayangkan para karyawan ini pegawai di suatu perusahaan, kira-kira ada direktur ini, pemilik perusahaan ini, dia kontrol karyawan ini ada CCTV, dia tuh tahu
Arab perbedaan yang terasa penuh di dapat walaupun ada obat sendiri lagu UVD. Nah dia bahasa para ulama tentang hal ini. Kemudian Ar-Rahman-Ar-Rahim selaku dua sifat yang mengiringi sifat Allah dalam basmalah. Ini merujuk ke akar yang sama yaitu rahmah. Ini misi diutusnya Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Namun dengan berbasmalah mula rahmah ini akan disebarkan. Dinara dengan putus silaturahim namun dengan berbasmalah. Dinara ke ujung, dinara ke usia warisan dan jasmotor dan keluarga ahli waris. Dinara dengan ujung kembalikan ke hukum. Dia tidak boleh tantungan di dalam hukum ini. Jadi namun dengan berbismillah. Nanti gara-gara baru atau gara-gara pilihan namun Arab yakni pemilihan umum bisa tidak begitu gara-gara pilihan beda partai dan seterusnya. Namun pada ngerti tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini berat apa ini gara-gara hal kecil putus dulu beda presiden pilihan nomor 01, 02, 03 bisa para itu tak cari sila yang tidak sila ilahi digantimu oleh ujung deh. Alasan begitu gara-gara beda pilihan biasa dia berdepan demokrasi, dia berdepan demo dan kreasi, demokrasi, demo dan kreasi. Jadi bismillah isimke. Kamu dengan berbasmalah maka akan tertata kehidupan dalam tatanan kehidupan yang penuh rahmah. Anjara, batur, butuh bantuan pasti akan saling bantu. Sak miskin perhatian dari sak sugih. Karena bismillahirrahmanirrahim. Lalu terus jalan-jalan mana-mana di samping tolong. Sak sugih besuk, sak miskin lah. Sak miskin apa? Sak sugih main sikrok tidak, sak miskin ini keroknya. Dan bau minyak tidak memiliki karena kelaparan. Nah, kisah ke, nah, ia boleh berat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terus kita perlu untuk mudahasa Al-Quran ini. Ini bentuk halus yang dua, al-ihtimam bihifdhi wal-ihtina bidirasah. Nah, ini yang kedua. Lanjutan dengan dua ini, yang ketiga at-tafahum lima'anihi wa tadabbur li ayati. Berupaya memahami makna-makna Al-Quran dan malah kesetiaan sebelum Al-Quran ini ditutup, didikit sekali. Bahkan walaupun Al-Quran turun 1400 tahun yang lewat, makin canggih perkembangan teknologi ilmu pengetahuan maju, lalu Al-Quran tetap mampu menjaga dialektika seperti itu, kemampuan berkomunikasi dan menyesuaikan dengan dimensi ruang dan waktu mampu. Bahkan ilmu-ilmu sempalan hebat makin tinggi ada isyarat di dalam Al-Quran. Ini contoh kecil kan, namun dicoba bertadabbur. Ketika yang baca di surat Toha, ini kan waktu Nabi Musa mulai meninggalkan Mesir. Jadi Nabi Musa waktu mati dengan akhir terbunuh oleh Fir'aun, lalu pergi jadi Musa sejauh-jauh tanpa arah. Beliau akhirnya berjalan ke arah Madian. Ini tilqa Madian. Nabi Musa tanpa sadar dia mengarah ke negeri Nabi Syuaib, negeri Madian. Dia tahu Madian ini dulu. Dia tahu Madian Jawa Timur atau Jawa Tengah? Madiun kan ini. Madiun ini kalau udah PKI lah. Madian. Nah, Nabi Musa tanpa sadar mengarah ke Madian. Jadi Madian ini beliau orang asing, tidak kenal siapapun. Akhir Nabi Musa berteduh di sebuah pohon kayu tempat tinggal, lalu seriulang marah dengan satu minum ternak ini. Kemudian dengan yang tiara seriulang dua dengan ini dedari gadis. Nah, ia ditolong oleh Nabi Musa, ternyata putri daripada Nabi Allah Syuaib. Akhir setelah ini selesai Nabi Musa balik pulang ke bau, antum baca dulu Nabi Musa. Nah, doa ini ternyata ini yang termasuk ijazah ini. Nabi bahasa Pak Quraisy yang ingat bahwa kalau Anda
belum menemukan jodohnya atau jodoh, bisa dengan narak semina sulit. Dia teman mau berlari, dia narak balik langgar dan tanpa papan, dia narak balik, dia narak pegawaian alias nonjok, nongkrong, baca doa ini, baca di Nabi Musa amalan tidak terlalu lama buktikan, telu dia tebeng kalau tahu, semina tebeng balik tebeng pegawaian tebeng. Harap dia. So habis pak gitu ya. Mau nenek ngomong. Wah, sama mau kan cukup. Ini Nabi Musa naik bahasa Malaysia beliau mengijazakan saat-saat terakhir untuk yakni pamitan dengan Musa Suri Quran, salah satu ijazahnya doa Nabi Musa. Jadi dengan dia berdiri serina, dia berdiri balik, dia berdiri pegawai, yang yakin amalan tak ada syarat-syarat, maka akan dikasih parantan Nabi Musa. Nabi Musa dia baca. Tidak lama Nabi Musa dinikahkan dengan putri Nabi Shu'aib. Tebeng serina, tebeng balik langkah, tebeng pegawai, harap bebek. Ini dari mas kawin kan? Ini uridu al-mungkin hakah dan datanya ratai ala hatta jurani sama yang ijat. Baik akmal ta'asram bagian inti. Musa yang bermaksud akan menikahkan sendiri dari salah satu putri ini, lalu mas kawin harap baru tahun atau 10 kan? Memang kalau naik dengan keputusan nanti kita bagi anak jauh dan bebek. Jadi ilmulah, doa ini ilmulah. Kamu ada syarat, ada ini. Lawan ya. Ada syarat, ya syarat-syarat baru. Nah, Nabi Musa setelah 10 tahun di Madian, beliau balik ke Mesir. Karena udah lama Imonek tahun beliau ini ke pusat dengan pelana, lalu di sebuah lembah ketika membawa ahli keluarga ini, ketika tersesat beliau jadi imam ada api. Ini anas munara wa ali ati min habi qadasi aw aji wa alam ahliha. Dia disuruh faqala li ahli kusu dot detik dan sedihkan kan dijir dijari aktif tersedari. Ini atas munawar la'ali alikum minha biqabasin aw ajidu ala nari. Nah, ia terbaik api ini dengan tiga orang Nabi Musa. Ternyata setelah sampai di tempat ini, beliau dibukakan hijab oleh Allah di Bukit Tursina ini, di lembah suci tua, beliau diangkat menjadi rasul oleh Allah. Terbukakan hijab, diperdengarkan dalam Allah yang qadim kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi firman Allah, Inni ana rabbuka fakhlaq na'lai innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hai Musa, aku ini Tuhan, maka tanggalkan kedua sandalmu, alas kakimu, karena aku berada di lembah suci tua. Itu suruh Allah lepas sandal. Jadi aku sandal ini di tempat suci. Ada kagak dagang sandal ke masjid. Pelek aku sandal ini. Dapat persidangan mahal di aku. Nabi Musa suruh lepas. Ikhlas na'lai innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Iki lepas suci tua. Dedek lepas masa Allah Ta'ala. Nah iya, firman Allah Ta'ala, wa anakhtartuka fastawi lima yuha. Aku memilih engkau Muhammad Nabi Musa untuk mengemban risalahku, fastawi lima yuha. Nah lalu setelah Nabi Musa diangkat menjadi rasul, beliau ada kekhawatiran karena beliau ini cadel di kota Nabi Musa, karena masih dia mau demak barat sejak berawal dan malam. Nah ia dari kota merah Nabi Musa ini dibawa ke kota Nabi Musa. Maka ketika beliau diangkat jadi rasul itu, hal pertama yang beliau minta, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Dan dia hanya cukup sampai itu, waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Namun bau ya Allah, tunjuk semeton dia Nabi Harun, yaitu Harun, ada barang-barang. Karena Harun ini lebih fasih. Wa akhi Harun absaru bihi lisan. Dia lebih fasih dari Harun. Akhirnya Allah
sisa zaman waliwat di zaman awal anu waliwat ini ajaran zaman ajaran waliwat ini zaman kol itu waliwat ini tidak paham tentang hal itu. Jadi 1400 tahun lalu Al-Quran turun sudah ada isyarat tentang hal itu, gimana zoom ini bukan sesuatu yang aneh bagi dengan saat mampu membaca isyarat bahkan Al-Quran mengalahkan zaman saat canggih makin ini. Mungkin para ulama biologi bisa, ulama biologi dinilai ada satu yakni rumusan dalam biologi bahwa pohon ini mempunyai yang disebut zat hijau daun atau klorofil. Zat hijau daun, kata daun menunjukkan para ulama biologi ini menunjukkan bahwa klorofil ini daun-daun penara. Lalu Al-Quran surat Yasin tidak. Asyajaril akhdar. Al-Quran menggunakan tidak al-waraqil akhdar. Asyajaril akhdar. Pohon hijau. Ternyata makin setelah terteliti lebih jauh, klorofil ini bukan hanya di daun doang, tapi di semua bagian pohon. Berarti Al-Quran lebih tepat, lebih dikoh, lebih teliti di dalam mengungkapkan nabi yang ditemukan oleh ilmuwan sekarang. Jadi ada seorang ulama biologi yang mendengar ayat ini dan meneliti, akhir beriman setelah menemukan bahwa ternyata klorofil ini bukan hanya di daun, tapi di semua bagian pohon ini. Mulai harus dibuat ke buah kedung. Buah kedung ini berlaku kata zat hijau daun, mulai zat pohon, zat hijau pohon, bukan hanya di daun doang, semua bagian. Nah, buah kedung ini tidak akan salah, buah kedung ini ada barang itu dalam kehidupan. Buah kedung lalu terpahami tidak akan keliru karena dia terkait dosa di pahala ada buah. Bisa barang kita yakni motor ini, motor roda dua itu Honda doang yang disebut, padahal ini belum tentu. Anak Yamaha, anak Suzuki, Honda doang. Aku kaget Honda, padahal Yamaha kan semakin di depan. Ini kan keliru sebenarnya. Honda ini salah satu merek, bukan roda dua semuanya. Lalu waktu itu pokok roda dua di Kiron, aku tadi jawaban daya. Padahal Suzuki salah kedung, salah kedung. Wah kedung lalu ini masalah karena ada terikat pahala dan dosa. Di dalam pahala dosa akan keliru itu mungkin. Ada marah ini aku kali dulu dikenal, beliau tak kuat, ada beliau betul masih. Apabila beliau pokok air mineral, kuat ke air mineral masuk ke air kali dulu keren. Nanti tidak apa-apa, pokoknya dalam kehidupan sebenarnya sesuatu yang masih bisa dikritisi, lalu dilarang dikritisi. Orang baru dia masalah marahkan gorengan nih, oh dalam gorengan. Coba tongkol digoreng, kamu gorengan nih, tongkol gorengan nih. Nah, beli gorengan di mana? Tongkol goreng. Oh ya, tongkol goreng di gorengan di mana? Itu termasuk mie goreng padahal itu seduh, ditegor, mie goreng seduh atau goreng? Apa itu dikumpul-kumpul di terkait dosa dan pahala. Nah ini kekeliruan ini. Al-Quran luar biasa. Nah ini bagian dengan makhluk yang kedua, al-ihtimam bil-hifzi wal-i'tina bi-dirasati. Yang ketiga, at-tafahum bi-makna wa tadabbur bi ayati. Itu disuruh kita mentadabburi, merenungi. Bahkan kita dikecam oleh Al-Quran sendiri. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Inilah penting kira-kira berarti yang paham materi kita gembok. Dengan gembok ini, wah, dia mati. Nah ini yang ketiga, sahabat istikhraj ahkami wa hikam, berupaya mengeluarkan hukum-hukum di Al-Quran dan hikmah-hikmah yang terpendam dalam Al-Quran. Ini tugas para peneliti para ulama. Namun itu tidak mainkan jadi takut nafsiran Quran. Namun dia mampu di dalam perangkat dan anak atau keliru. Memfasal Al-Quran biroi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ada ahlinya yang punya urusan dengan sepertikan perangkat-perangkat ilmuwan bisa diakui untuk mengeluarkan istikhraj ahkam wa hikam, mengeluarkan hukum-hukum
kosakata dari masing-masing surah. Misal Al-Fatihah, kata ini yang tidak terdapat di dalam surah lain. Walaupun Al-Baqarah surah terpanjang, di Arab pasti kata yang disebut di dalam surah. Misal Al-Fatihah, tidak ada kata-kata itu di 113 surat yang lain. Terus sampai An-Nas, masing-masing dari 114 surat itu ada aja memuat minimal satu kata yang tidak terdapat di dalam surah-surah lain. Ini suatu hal yang luar biasa dan kemajuan tertinggi. Itu kan dia telah milih tergerak untuk berupaya dalam hal-hal dia telah milih coba dalam hal diri. Nah, Imam Syafi'i dah wah dia tahu Quran. Padahal Imam Syafi'i wah jauh jarak di mana kecanggihan barang makin kan alat-alat itu barang komputer apa boleh semakin mudah. Tapi saya itu sampai arah ilmu komputerisasi Al-Quran bagian dari ulumul Quran. Ilmu Quran ini akan terus berkembang dengan semakin canggih ilmu Quran dan teknologi pasti akan semakin dibuktikan sampai arah ini satu kaidah para ulama ini para ulama negara ulumul Quran membuat satu rumusan kaidah Al-Quran mufassirul zaman. Al-Quran itu akan ditafsirkan oleh zaman. Dapat saya maju saya pergi lewat zaman maka akan muncul kebenaran-kebenaran isyarat-isyarat di dalam Al-Quran mufassirul zaman. Nah ini bagian pertama masih kali 5 nih. Hanya dewa kan. Tidak bagian ini itu lalu. Dewa. Insyaallah berlaku. Mudah-mudahan harap manfaat. Jangan sedikit dulu kan bagian pertama yang memperoleh Al-Quran ini. Yang penting mudah-mudahan harap hikmah, harap manfaat satu baik dan kenyataan dulu sampai tinggi mudah-mudahan